حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin, yang kita semua adalah miliknya dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Dan kita berpegang dengan prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk manusia terbaik di atas muka bumi, sosok yang menjadi idola dan panutan kita satu-satunya, baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, teman-teman MBI Muslim Bikers Indonesia chapter Bandung yang hadir di kajian offline sekarang ini ataupun yang menyimak dimanapun, semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semua di atas kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pelajaran dari Kitab Bulughul Maram, masih dalam Kitabul Jami, Babul Adab. Babul Adab. Dan akhir yang kita baca adalah hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tentang adab makan dan minum, ya. Sedikit kita murajaah makna-makna hadis yang sudah kita lewati sebelumnya. Ketika kita duduk bersama teman kita hanya 3 orang, boleh tidak berbisik-bisik atau mengobrol hanya berdua? Tidak boleh. Apa solusinya kata Rasulullah? Bicara bertiga atau boleh berbisik berdua ketika sudah ada orang keempat, kelima dan seterusnya. Kata Rasulullah, idza kuntum thalatha fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas. Kenapa tidak boleh berbisik, ya, berdua saja dan tidak melibatkan orang ketiga? Karena akan menimbulkan fitnah, membuat hatinya sedih, ya, suudzon, curiga, tuhmah, menuduh dan lain sebagainya. Min ajli anna dzalika yuhzinu. Subhanallah, Islam sangat menjaga perasaan saudaranya. Seorang muslim dituntut untuk menjaga perasaan saudaranya. Kemudian ketika misalkan antum hadir di majelis ilmu terlambat, kemudian antum mengusir orang lain untuk pergi dari satu tempat, padahal dia lebih dulu duduk di situ, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena kaidahnya, siapa yang datang ke satu tempat yang umum, fahuwa ahaqqu bih, maka dia lebih berhak dengan tempat tersebut. Apa solusinya? Minta untuk dilapangkan, geser-geser gitu, ya. Tafassahu wa tawassa'u. Kata Rasulullah, la yuqimur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi, walakin tafassahu wa tawassa'u. Geser-geser, ya, kasih kelonggaran, kasih keluangan. Nah, subhanallah, betul-betul dijaga adab dalam syariat Islam ini. Tidak bisa kita sewenang-wenang, seenak diri kita, ya, menyuruh orang untuk berdiri, untuk pergi dari satu tempat, padahal dia lebih dulu duduk atau berada di situ. Betul-betul dijaga perasaan saudara kita, dijaga juga, apa yang sudah menjadi hak saudara kita. Kemudian ketika seseorang akan makan,
Apa yang harus dia lakukan? Urutannya bagaimana? Mengambil dari pinggir, nggak boleh dari tengah. Urutannya, coba adab sebelum makan. Baca bismillah. Baca bismillah. Bismillah itu, waalaikumsalam warahmatullah. Bismillah itu disebut tasmiyah atau basmalah? Tasmiyah. Kalau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sedangkan sebelum makan cukup tasmiyah. Bismillah. Bismillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan tangan mana? Dengan tangan kanan. Ya. Makan dengan tangan kanan. Tidak boleh dengan tangan kiri. Minum pun sama dengan tangan kanan. Tapi Ustadz, tangannya kotor. Takut nanti gelasnya kotor. Gelas itu bisa dicuci. Apalagi kalau kita di rumah makan, ya. Tinggal kotori gelasnya, nanti ada yang mencucikan, ya. Ya, jadi kita tetap minum dengan tangan kanan. Setelah makan minum dengan tangan kanan, apa adab selanjutnya? Baru yang tadi, makan dari yang terdekat dulu, mengambil makanan dari yang dekat. Jika makanannya satu jenis, ya, misalkan bala-bala, semua bala-bala, ya, antum ambil yang terdekat dulu, karena bala-bala walaupun beda-beda ya sama saja semua bala-bala gitu, kecuali gorengannya bermacam-macam. Kalau antum mengambil yang paling dekat, ya cuman cengek, cuman cabenya. Sedangkan gehunya di seberang. Boleh antum mengambil yang jauh jika memang dibutuhkan atau makanannya bermacam-macam. Kemudian setelah itu selesai makan, apa yang hendaknya kita lakukan? Menjilat atau membersihkan sisa-sisa yang tersisa di jari jemari. Sisa-sisa makanan yang tersisa di jari jemari kita bersihkan terlebih dahulu, dijilat. Ya, sampai Nabi saking pentingnya membersihkan jari jemari yang di situ ada bekas-bekas makanan, Nabi memberikan opsi kalau tidak mau menjilatinya, silahkan dijilati oleh orang lain. Ini artinya taukid. Di sini ada takkid, penekanan, penegasan. Ya, betapa pentingnya kita untuk mensyukuri nikmat, ya. Walaupun hanya beberapa remeh gitu, ya, beberapa nasi kecil di tangan menempel, jangan dibuang. Ini dalam rangka syukur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla dan juga mencari keberkahan. Karena kita tidak tahu keberkahan dari makanan dan minuman kita itu di mana letaknya. Ya, apakah di awal, di tengah, di akhir, atau yang suapan pertama atau suapan terakhir, kita tidak tahu. Maka hendaknya kita memakan makanan yang sudah ada atau disediakan. Barakallahu fikum. Baru setelah itu ucapkan alhamdulillah, kemudian cuci tangan dan seterusnya. Dan yang paling bagus, ya, ucapan hamdalah adalah yang Nabi ajarkan juga, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mau ditambah boleh, ya. Ada tambahan ghaira makfiyin wala muwadda' wala mustaghna anhu rabbana. Walaupun hanya alhamdulillah itu sudah cukup. Ya, barakallahu fikum. Apakah ketika makan atau minum kita harus menghadap kiblat? Tidak harus. Kenapa tidak harus menghadap kiblat? Karena tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya. Berbeda dengan kita sholat. Sholat wajib, sholat sunat harus menghadap kiblat. Karena memang ada dalilnya, ada aturannya seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Hadis yang terakhir kita baca, hadis dari Ibnu Abbas, muttafaqun alaih. Ada yang hafal? Man hafidhal hadis ahadun minkum? Hafal mah enggak, cuman baca. Berarti bukan hafalan, itu bacaan. Iya. Coba kita hafal bareng-bareng. Sebetulnya mudah dan gampang, ya, menghafal hadis itu. Apalagi kalau kita sudah tahu maknanya, artinya.
Itu yang lebih membuat kita mudah untuk menghafal Al-Quran, hadis-hadis, bahasa Arab. Kita sudah tahu maknanya, jadi terbayang, ya. Coba kita hafal atau baca dulu bareng-bareng. Wa an ibni Abbasin. Wa an ibni Abbasin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Tergambar enggak artinya? Idza akala ahadukum, kalau ada yang makan dari seseorang di antara kalian, ta'aman, suatu makanan, fala yamsahu yadahu, jangan dia mengusap atau mencuci tangannya, hatta sampai yal'aqaha au yul'iqaha, atau yul'iqaha, sampai dia menjilati jari jemari sendiri atau dijilatkan kepada orang lain. Barakallahu fiikum. Terbayang? Coba kita ulang lagi. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsahu yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Jadi kalau ingin mudah menghafal itu, langsung fokus ke matan. Matan itu konten intinya, sabda Rasulullah yang menjadi poin pembahasan. Dari sini idza akala sampai au yul'iqaha. Adapun wa an ibni Abbas ini kan sudah biasa ya, muttafaq alaih, ini sebagai penyempurna. Nah, hafal dulu konten intinya. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsahu yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Antum ulang 10 kali, biasanya sudah nempel. Idza akala ahadukum ta'aman, itu satu penggalan. Fala yamsahu yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha, penggalan kedua. Jadi dibagi-bagi. Itu cara menghafal. Dan di sini cukup 2 penggalan saja. Idza akala ahadukum ta'aman, satu penggalan, fala yamsahu yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha, penggalan kedua. Seperti itu juga kita ketika membaca atau menghafal Al-Qur'anul Karim. Kan kalau kita lihat langsung satu lembar, wah, ngagebeg kan? Ya, langsung kaget gitu. Wah, menghafal 1 lembar. Kenapa para hafidz Quran bisa menghafalnya? Dibagi-bagi. 1 halaman misalkan ada 10 baris ya. Nah, 10 baris ini dibagi misalkan jadi 5 kali 5 penggalan, berarti 2 baris 2 baris. Seperti itu. Penggalan pertama dulu diulang-ulang, baca ulang, sudah hafal, geser ke penggalan kedua. Seperti itu sampai nanti sudah hafal 5 penggalan, gabungkan. Seperti itu. Karena nggak bisa kita langsung menghafal ya 1 halaman ya, atau apalagi 1 juz gitu, ngagebeg. Jadi betul-betul tadarrujan, berproses sedikit demi sedikit ya, qalil fa qalil ya, bertahap seperti itu. Hadis pun sama, kita bagi-bagi enaknya gimana gitu. Kalau hadis ini enaknya 2 penggalan. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsahu yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha, atau 3 penggalan bisa. Idza akala ahadukum ta'aman 1, fala yamsahu yadahu 2, hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Jadi ada yang hafal enggak? Harus berani. Ana teringat ketika bermajlis di Saudi Arabia bersama para ulama, Masya Allah mereka itu
tidak nunggu ditunjuk, baik itu ketika menjawab pertanyaan syekh ataupun ketika diminta untuk menyetorkan hafalan. Mereka rebutan. Mungkin kalau di Indonesia seperti rebutan dapat sembako, betul-betul rebutan, angkat tangan ya sampai teriak-teriak ana. Di Indonesia kan kebalik. Kalau ustadznya nanya semua khusyuk tawadhu semua, memegang prinsip silence is gold. Diam itu emas katanya. Masya Allah. Dan anak kangen ya suasana majelis ilmu yang para penuntut ilmunya itu semangat untuk berbagi faidah, baik itu menjawab pertanyaan ataupun membaca hafalan. Ini anak dapatkan hampir di semua majelis ilmu para ulama di Saudi Arabia. Di Riyadh seperti itu, di Makkah apalagi, di Madinah apalagi, hampir semua seperti itu. Masya Allah. Taib. Kalau begitu kita lanjutkan ke hadis setelahnya. Itu terakhir ya, betul ya? Taib. Selanjutnya qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallima, lamnya ditasydid, liyusallima. Kenapa dibaca liyusallima, mimnya di fathah, tidak mu atau mi, tidak dhammah atau kasrah, karena ada li, ada lam di awal sehingga dia mansub ya. Ini fi'il mudhari yang dimansub. Ini dibahas dalam pelajaran ilmu nahwu. Nah, liyusallima as-saghiru 'ala al-kabiri, as-saghiru 'ala al-kabiri. Ini pun sama, as-saghiru kenapa di dhammah ru-nya, 'ala al-kabiri kenapa di kasrah ri-nya. Ini semua ada dalam ilmu nahwu ya. Wal marru 'ala al-qa'idi, ra-nya di tasydid, wal marru 'ala al-qa'idi, wal qalilu 'ala al-katsiri, muttafaqun 'alaihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani radhiyallahu anhu, qal, ia berkata, ingat Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, lebih dari 5.000 hadis, lebih dari 5.000 hadis. Adapun sahabiat atau sahabat wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan hadis lebih dari 2.000 hadis. Dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallima, hendaknya mengucapkan salam. Taslim di sini ucapan salam. As-saghiru, yang kecil, 'alal kabiri, terhadap yang besar. Wal maru, dan yang lewat, 'alal qa'idi, terhadap yang duduk. Wal qalilu, dan yang sedikit, rombongan orang yang sedikit, 'alal katsiri, terhadap yang banyak. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam satu riwayat milik Imam Muslim rahimahullah, warrakibu 'alal mashi, warrakibu 'alal mashi, dan yang berkendara terhadap yang berjalan. Warrakibu 'alal mashi, dan yang berkendara terhadap yang berjalan. Ini pun sebetulnya disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tetapi di sini disebutkan riwayat ini milik Imam Muslim. Walaupun sebenarnya hadis ini juga
riwayat ini juga disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Taib, teman-teman rahimakumullah, kita ketahui perbedaan Sahih Al-Bukhari dengan Sahih Muslim, di mana Sahih Muslim lebih unggul dari sisi lafaz, teks atau redaksional hadisnya itu betul-betul menjaga kalimat lafaz yang datang dari Rasulullah. Itu Sahih Muslim. Adapun Sahih Al-Bukhari maka lebih bebas dalam meriwayatkan hadis, di mana disebutkan hadis itu secara makna kebanyakannya. Tetapi Imam Al-Bukhari lebih unggul dari sisi periwayatan. Dari sisi periwayatan. Taib, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Di hadis yang di sini nomornya 1443 dan 1444 dalam Kitabul Jami' Bulughul Maram, kita membaca hadis yang berkaitan dengan haqqul muslim alal muslim. Jadi ini masuk ke rincian hadis pertama di bab ini. Ingat, hadis pertama tentang haqqul muslimi alal muslim sittun. Ada 6 hak sesama muslim. Yang paling pertama disebutkan apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengan saudaramu, ucapkanlah salam kepadanya. Nah, di sini dirinci, ya. Lebih rinci lagi, lebih tafsil bagaimana adab-adab mengucapkan salam yang dimaksud. Ahibati fillah, teman-teman MBI Chapter Bandung yang semoga senantiasa diberkahi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis berkaitan dengan hak sesama muslim, yaitu jika kita bertemu saudara kita yang muslim, hendaknya mengucapkan salam. Ada yang memulai ucapan salam dan ada yang menjawab ucapan salam. Sudah kita bahas, memulai ucapan salam itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnat yang ditekankan. Sedangkan menjawab ucapan salam dari saudara kita yang muslim hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Artinya kalau kita disalami oleh saudara muslim dan kita tidak mau menjawab, maka kita berdosa. Sekalipun kita sedang berselisih, sedang saling benci atau sedang bertengkar, kalau disalami tetap wajib untuk menjawab ucapan salam tersebut. Makanya nggak kebayang dosa orang-orang yang kalau disalami bukannya ngejawab malah cemberut, buang muka pula. Padahal jenggotnya sama, cingkrangnya sama, ya, padahal jubahnya sama, pecinya sama. Hanya gara-gara beda nama media dakwahnya, beda nama radio dakwahnya, beda guru dan ustadz yang dia mengambil ilmu dari mereka. Hanya gara-gara beda itu tidak mau mengucapkan salam. Lebih parah lagi ditambah dengan vonis-vonis yang mengerikan. Kita mah ahli sunnah, antum mah ahli bid'ah. Kita mah ahli surga, antum mah ahli neraka. Na'udzubillah. Ini sikap-sikap yang jahil, sikap-sikap yang bodoh. Bahkan ada ya orang yang katanya udah ngaji, bahkan dia mungkin juga rajin duduk di majelis ilmu atau rajin juga datang ke banyak ustadz dan guru. Tapi ketika mendapati perselisihan yang sifatnya khilafiyah ijtihadiyah, dia tidak terima, dia tidak lapang dada, bahkan memaksakan kehendak. Contoh misalkan masalah foto, masalah video. Tentang foto dan video ini ulama kan selisih pendapat. Memang ada yang mengharamkannya, ada juga yang menghalalkannya. Dan memang tidak bisa dipaksakan, ya. Sehingga di sini harus toleransi, saling sa'atus sadar, lapang dada. Kemudian ada dari mereka yang memaksakan kehendak, mungkin berpendapat foto atau video itu haram, sehingga ketika ustadznya berfoto itu langsung ditahdir. Jadi ada murid mentahdir guru, ada jamaah mentahdir ustadz. Memang luar biasa akhir zaman ini. Fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa, na'udzubillah. Padahal masalahnya khilafiyah ijtihadiyah. Masalah hal-hal yang seharusnya kita berlapang dada, ya. Dan lapang dada, toleransi
dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, ini termasuk adab dan akhlak penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Taib. Kembali kepada hadis, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan bahwa hak sesama muslim adalah mengucapkan salam jika bertemu dengan saudaranya dan menyebarkan ucapan salam, ifsya'us salam di tengah-tengah kaum muslimin. Ini termasuk dari adab islami, sama seperti it'amut ta'am, memberikan makanan, sama seperti tibul kalam atau taibul kalam, ya, berbicara baik, sopan santun, lemah lembut. Ini pun adab islami. Sama seperti sholat tahajud di malam hari ketika manusia mayoritasnya sedang tidur. Ini semua adalah adab-adab islami yang menjadi sebab-sebab dukhulul jannah, yang menjadi sebab-sebab untuk kita masuk ke dalam surga. Dan menyebarkan ucapan salam ini akan mewariskan mahabbah, rasa cinta di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan kita mengucapkan salam, rasa cinta, rasa kasih sayang, saling menghormati dan menghargai, memuliakan akan tumbuh. Bahkan akan mengikis dan menghilangkan penyakit-penyakit hati, seperti hasad, dengki, iri hati, suudzon, buruk sangka, ya, curigaan, tajasus, mencari kesalahan dan lain sebagainya. Dengan salam akan banyak penyakit-penyakit yang dihilangkan. Makanya jangan sampai salam ini ditinggalkan. Apalagi kalau kita tahu orang-orang itu mereka berpenyakit hatinya, berpenyakit lisannya. Harus sering-sering kita mengucapkan salam. Karena orang-orang yang lisannya berpenyakit, hatinya berpenyakit, kemudian tidak disalami, wah semakin menjadi. Penyakitnya semakin akut. Na'udzubillah. Tetapi dengan salam ini diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Ucapan salam ketika saling diucapkan akan menumbuhkan rasa cinta karena Allah dan menghilangkan rasa benci atau permusuhan. Maka kalau kita bertemu dengan saudara kita, kaum muslimin, kenal atau tidak kenal, ucapkan salam. Ustaz, dari mana kita bisa mengetahui dia muslim atau tidak? Lihat dari atributnya. Lihat dari atributnya. Kan atribut seorang muslim itu nampak jelas. Berbeda penampilannya antara muslim dengan non-muslim. Tapi Ustaz, sekarang banyak muslim berpakaian non-muslim. Itu masalah memang. Itu masalah. Makanya kaum muslimin ini harus diedukasi untuk kembali kepada penampilan kaum muslimin, menutup aurat dengan sempurna, ya, bangga dengan penampilan-penampilan Islami yang Rasulullah wariskan. Walaupun sebenarnya yang namanya pakaian itu kembali kepada urf, kembali kepada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat selama tidak melanggar syariat. Ya, barakallahu fikum. Ini pun sama, hanya gara-gara beda cara berpakaian, ada murid mentahdir ustadznya juga, ya. Kenapa ustadznya pakai celana, ya, muridnya pakai sarung dan jubah. Padahal celana itu selama celananya satir itu menutup aurat dengan sempurna, tidak jadi masalah. Mau celana, mau lancingan, mau sirwal sama saja, ya. Mau sarung, mau jubah, mau pakaian apapun, selama itu menutup aurat dengan sempurna, satir, artinya tidak ada aurat yang terbuka, tidak ketat, ya, betul-betul ketat, ya, kemudian tidak tipis, ya, maka sah-sah saja, ya, boleh menjadi penutup aurat. Barakallahu fikum. Nah, ketika kita mengucapkan salam, hendaknya kita ucapkan kepada yang kenal ataupun yang tidak kenal. Nanti ada riwayatnya, ya. Kata Rasulullah, ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Bahkan Nabi menyebutkan dalam satu riwayat, di antara tanda hari kiamat adalah, dekatnya hari kiamat adalah diucapkan salam itu hanya kepada orang-orang yang dikenal saja. Dan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Padahal kalau kita lihat
memang ada simah, ada tanda-tanda keislaman, kita ucapkan salam. Atau patokannya kalau tidak terlihat tanda-tanda simah kaum muslimin ini, kita lihat daerahnya. Kalau kita berada di daerah mayoritas kaum muslimin, ucapkan salam. Ya, misalkan kita hidup di Bandung, mayoritas muslim. Jawa Barat, mayoritas muslim, ucapkan salam. Ya, seperti itu. Apalagi kalau nampak atribut keislamannya. Maka jelas kita di sini mengucapkan salam tanpa ragu. Walaupun kita nggak kenal, walaupun mungkin ternyata beda golongan, nggak masalah. Selama dia masih muslim, memegang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, punya hak ya untuk saling mengucapkan salam. Karena tadi luar biasa keutamaannya dan efeknya, bisa menumbuhkan rasa cinta karena Allah dan menghilangkan penyakit-penyakit hati biidnillahi ta'ala. Nah, kemudian di sini disebutkan ya adab-adabnya. Ketika bertemu, siapa yang seharusnya lebih dahulu mengucapkan salam? Kata Rasulullah, liyusallimas saghiru 'alal kabir. Yang lebih muda, yang lebih kecil, dia yang memulai ucapan salam kepada yang lebih besar, yang lebih tua. Walaupun terkadang dibalik juga nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dalam satu riwayat pernah Rasulullah disebutkan ketika itu Rasulullah dan beberapa sahabatnya melewati anak-anak kaum muslimin yang sedang bermain-main. Kemudian Rasulullah memulai ucapan salam kepada anak-anak kecil. Nabi yang memulai mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Artinya terkadang ya boleh-boleh saja kita sebagai orang dewasa memulai ucapan salam kepada anak kecil. Bahkan Nabi tidak hanya mengucapkan salam kepada anak kecil, tidak hanya mengucapkan salam, sampai beliau itu bermain-main sejenak. Karena ketika itu Hasan dan Husain ya sedang bermain-main ya dengan teman-temannya anak kecil. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka dan ikut bermain-main sejenak, seperti menghadang anak kecil yang sedang lari, gitu ya. Kemudian ke ucingan, nah, kemudian kita jadi ucingna, gitu ya. Seperti itu, ini dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang yang kaku, bukan orang yang keras, bukan yang kasar, bukan. Tetapi betul-betul supel, lemah lembut, ya, mudah bergaul dengan orang-orang, ya, humble. Humble apa humble? Ana pernah baca humble, ya. Orangnya humble gitu, humble, ya. Jadi tidak ada sifat kekasaran dalam diri Rasulullah, tidak ada. Sampai anak kecil pun subhanallah diberikan perlakuan yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hukum kebanyakannya adalah yang kecil lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Karena orang yang lebih dewasa, lebih tua, dia lebih berhak untuk dimuliakan, lebih berhak untuk dihormati. Tetapi walaupun kebalik ya tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Kemudian ketika ada orang yang melewati orang yang duduk, kata Rasulullah, wal maru 'alal qa'id. Yang lewat dia mengucapkan salam kepada yang duduk. Makanya nggak salah ketika ada orang misalkan duduk ya nongkrong gitu di pinggir jalan, di gang ataupun di jalan besar, ada orang lewat ada orang lewat jalan kaki, ya diem-diem baik gitu ya. Kemudian ditegur, apa cek orang Sunda mah, jika hayam gitu kan. Ya, kayak ayam aja lewat nggak permisi, nggak punten, nggak salam. Ya memang dia salah. Seharusnya ketika dia berjalan kaki melewati orang yang duduk, dia ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, ditambah dengan permisi, punten, itu lebih baik ya, sesuai dengan uruf kebiasaan penduduk setempat. Ini kata Rasulullah, yang lewat berjalan kaki hendaknya mengucapkan salam kepada yang sedang duduk ya. Al-mar di sini al-mashi, yang berjalan kaki, hendaknya dia mengucapkan salam kepada yang duduk. Kemudian wa yusallim al-qalil alal katsir. Rombongan manusia yang sedikit hendaknya mengucapkan salam kepada rombongan manusia yang banyak. Ini jika bertemu dua rombongan. Yang namanya rombongan itu kan lebih dari satu orang, minimal dua orang dan seterusnya. Itu rombongan namanya.
Nah, misalkan antum satu rombongan 5 orang bertemu dengan rombongan kedua sebanyak 6 orang. Mana yang lebih dulu untuk mengucapkan salam? Yang lebih sedikit, yang 5 orang, ya. Apalagi cuma 2 orang bertemu dengan rombongan 20 orang, yang lebih sedikit, ya. Dan hendaknya di sini ada perwakilan. Artinya tidak harus semuanya mengucapkan salam. Enggak harus berbaris dulu, ya. Satukan suara. Enggak. Ada perwakilan, itu sudah cukup. Satu orang mewakili Assalamualaikum warahmatullahi. Dijawab juga sama oleh satu orang sebagai perwakilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Enggak harus bareng-bareng semua, ya. Cukup perwakilan. Cukup perwakilan. Dan ketika satu rombongan disalami, maka di sini hukum menjawab salam hukumnya adalah fardu kifayah. Wajib kifayah. Artinya ketika sudah diwakili oleh satu orang menjawab salam, gugur kewajiban dari orang-orang yang lain. Nah, pasti seperti itu, ya. Rombongan yang sedikit memulai ucapan salam kepada rombongan yang lebih banyak. Kemudian kata Rasulullah, warrakibu 'alal mashi, dan hendaknya orang yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Ini tentunya jika kendaraannya memungkinkan untuk kita mengucapkan salam. Kalau di jalan tol kan ini nggak berlaku adab seperti ini. Antum di jalan tol berapa biasanya? 120. Walaupun aturannya maksimal 100, 120, ya. Maksimal 80, 100. Biasanya kan ada orang tuh jalan kaki, entah petani, ya, entah orang jalan yang sedang maintenance gitu, ya, petugas. Ini nggak bisa kita terapkan adab seperti ini. Karena beda situasi dan kondisi. Tetapi kalau kita memakai kendaraan misalkan di jalan-jalan kampung, ya, di komplek, di tempat-tempat yang memang kita dilarang untuk mengebut. Sampai ada tulisan dilarang mengebut. Ngebut benjol, gitu kan. Ngebut benjut kan gitu. Memang di tempat-tempat yang di situ banyak orang berjalan kaki tidak boleh kita melakukan hal yang berbahaya. Dan ngebut itu berbahaya. Makanya saya sangat-sangat mengkritisi ikhwan-ikhwan atau teman-teman yang sudah ngaji tetapi nggak bisa beradab ketika pakai motor di daerah komplek atau perkampungan. Ya, mereka ngebut-ngebut aja. Itu salah. Nggak ada adab sama sekali. Harusnya pelan-pelan. Apalagi sampai ada peringatan tadi, ngebut benjut. Ini namanya takkid kan? Ditegaskan tidak boleh di sini ngebut-ngebut. Pelan-pelan saja. Apalagi sudah banyak polisi tidur. Itu sudah bukan isyarat lagi, ya. Itu sudah aturan gitu, tidak boleh ngebut di situ. Maka pelan-pelan. Dan kalau ada orang berjalan kaki, kita salami. Assalamualaikum, senyum, ya, ucapkan permisi, punten, ya, numpang lewat dan seterusnya. Ini adab Islami. Dan di zaman sekarang ini sudah mulai luntur. Kita lihat banyak kaum muslimin di komplek-komplek, di kampung-kampung, di jalan-jalan yang memang pelan gitu. Sudah jarang terdengar. Sangat jarang terdengar ucapan salam. Termasuk misalkan ketika kita berpapasan dengan tukang parkir, berpapasan dengan petugas SPBU, pom bensin, ya. Jarang kaum muslimin yang mengucapkan salam. Padahal salam yang diucapkan itu bisa membuat mereka bahagia. Ya. Apalagi kalau kita sambil salam sambil ngepel kan gitu. Nuhun Pak, Assalamualaikum, kasih 2.000, 5.000, ya, 100.000. Wah, bahagia mereka. Tapi ini sudah mulai ditinggalkan. Tukang parkir, ya, petugas SPBU, apalagi yang biasa kita lewati di jalanan. Barakallahu fikum. Ya. Ini adab Islami yang harus kita jaga. Nabi sampai merinci seperti ini. Artinya apa? Artinya sangat penting ucapan salam. Sangat penting ucapan salam. Contoh misalkan ketika kita nggak sengaja di jalan itu senggolan. Apalagi sampai tabrakan, ya, tabrakan tapi masih aman gitu, cuman rusak saja kendaraannya. Kalau masing-masing pakai emosi, ribut kan? Bertengkar, bisa sampai pukul-pukulan, ya.
yang satu pakai silat, yang satu pakai MMA. Bisa sampai bertengkar. Tapi coba ketika begitu jeduk ada benturan, kita keluar dengan sabar, tahan amarah, tahan emosi, mulai dengan ucapan salam. Terlepas apakah dia ini muslim atau bukan, yang penting berada di daerah muslim, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Pasti beda kok kesananya. Dan ini saya pernah mengalami beberapa kali. Ya, entah itu nggak sengaja kesalip, kan ada ya, entah gaya-gaya anak bikers mana tuh, kesalip langsung wah naik gitu, langsung naik amarahnya, langsung naik adrenalinnya, ya, diudag deh. Nah, ketika ngajak berhenti, kita salami, beda kesananya. Atau nggak sengaja jeduk ya, ada senggolan atau ya mepet-mepet ya, tabrakan kecil gitu, kita salami, kita tenang, kita sabar, beda kesananya. Barakallahu fikum. Ini subhanallah, ucapan salam ini betul-betul obat ya untuk manusia di tengah-tengah mereka. Subhanallah. Makanya Rasulullah kan sampai mengatakan dalam satu riwayat, aku akan menunjukkan satu amalan yang jika kalian melakukannya, tahabbabtum, kalian akan saling mencintai karena Allah. Apa itu? Afshus salama bainakum. Sebarkan ucapan salam di tengah-tengah kalian. Ucapkan salam ya di tengah-tengah manusia. Akan muncul kecintaan karena Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini teman-teman ya. Sampai di sini bisa difahami? Jadi siapa yang harus lebih dahulu mengucapkan salam dalam rangka apa? Menghormati dan memuliakan. Ingat kata Rasulullah, laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man lam yukrim kabirana walam yarham saghirana, siapa yang tidak memuliakan yang lebih besar dari kami, siapa yang tidak menyayangi yang lebih kecil dari kami, walam ya'rif li ulama'ina haqqa, dan yang tidak mengetahui dan tidak memberikan hak-hak para ulama di tengah-tengah kami. 3 orang yang diancam terusir dari golongan Nabi Muhammad SAW. Orang yang dia tidak memuliakan yang lebih tua, orang yang dia tidak menyayangi, tidak mengasihi, tidak ngemong gitu ya, tidak menyayangi yang lebih kecil, yang lebih muda, dan orang yang tidak mengetahui dan tidak memberikan hak-hak para ulama. 3 golongan ini diusir dari golongan Nabi Muhammad SAW. Lanjut kepada hadis setelahnya, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa an Ali, dan dari Ali, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ingat Ali sahabat yang mulia, ahli surga. Bapaknya Abu Thalib mati di atas kekufuran dan kesyirikan. Walaupun ini sebagian kaum muslimin ada yang tidak terima. Ada sebagian muslimin yang mengatakan Abu Thalib itu muslim, matinya muslim. Padahal jelas-jelas matinya di atas kekufuran dan kesyirikan. Kenapa? Karena walaupun Abu Thalib ini dia meyakini kebenaran Islam, sampai membela dan membantu menolong dakwah Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ketika diajak untuk mengucapkan syahadatain, Abu Thalib tidak bisa. Abu Thalib keberatan karena lebih menahan gengsi dan malunya terhadap tokoh-tokoh musyrikin ketika itu. Padahal tinggal diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selesai, muslim dia. Sampai Nabi mengatakan, ya am, wahai pamanku, qul, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan la ilaha illallah, itu minimalnya. Kalimatan uhaju laka biha indallah, satu kalimat yang aku nanti akan membelamu di sisi Allah dengannya. Makanya teman-teman, kata para ulama, kalau kita sebagai anak ingin menjadi anak yang soleh, yang betul-betul bermanfaat untuk orang tua, ini kita harus menjadi media, jembatan dan wasilah atau perantara agar orang tua kita wafatnya di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini anak soleh yang paling berbakti, mengalahkan anak soleh yang bisa memberikan Ferrari merah, yang bisa memberikan rumah di real estate ya,
yang harganya berapa? 20 miliar. Itu semua kalah dengan seorang anak yang dia bisa membantu orang tuanya ketika wafat, orang tuanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jadilah anak soleh yang berbakti dengan bakti yang tinggi seperti tadi kita jelaskan. Terus membantu dan membimbing orang tua kita agar husnul khatimah. Karena kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ali bin Abi Thalib. Ali ini seorang sahabat yang mulia. Kunyahnya dia Abu Turab, bapaknya pasir atau tanah, disebut juga Abu Hasan atau Abu Husain, ya. Abu Turab ini kunyah yang Rasulullah berikan kepada Ali ketika Ali punya masalah dengan istrinya, dengan Fatimah. Perhatikan, rumah tangga suami dan istri sesoleh dan sesolihah apapun pasti ada masalah, pasti ada bumbu, ya. Pasti. Sekelas Ali dan Fatimah pun mengalami itu. Bahkan sekelas Nabi Muhammad dan istri-istrinya pun mengalami itu, radhiyallahu anhum. Nah, ketika ada masalah, Ali pergi ke masjid. Nah, ini seharusnya para suami mengikuti perbuatan Ali. Kalau ada masalah di rumah, pergi ke lingkungan yang baik dan soleh, ketemu orang-orang soleh. Ali pergi ke masjid, sampai harus tidur pun ya tiduran di masjid. Beliau tiduran di masjid. Masjid ketika itu kan masih pasir, ya. Kita tidur di masjid, ya sudah, lama-lama kita tertimbun pasir, kena angin, tertiup, sehingga Rasulullah mengguyoni gitu, ya, bersendagurau dengan Ali dengan bahasa tadi, ya Aba Turab, dipanggil wahai bapaknya pasir, karena sudah seperti itu keadaannya, terselimuti oleh pasir di masjid. Ini subhanallah, kalau kita punya masalah di dalam rumah tangga, antum yang sedang berumah tangga pasti mengalami, yang akan berumah tangga pasti akan mengalami. Ketika ada masalah, usahakan kalaupun kita harus menenangkan diri, pergi sejenak, pergilah ke lingkungan yang baik, bertemu dengan teman-teman yang baik. Jangan dilampiaskan kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Contoh Ali bin Abi Thalib di sini. Kembali kepada hadis, dan dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Yujzi'u dianggap selesai atau dianggap telah menunaikan atau diperbolehkan dari jamaah satu rombongan, idza marru, apabila mereka melewati rombongan yang lain, an yusallima ahaduhum, cukup untuk mengucapkan salam hanya seseorang dari mereka saja. Wa yujzi'u 'anil jamaah, dan dianggap cukup dari satu rombongan itu, an yarudda ahaduhum, untuk satu orang saja yang menjawab ucapan salam kepada mereka. Jadi yujzi'u 'anil jamaah artinya dianggap cukup. Tadi kita singgung, ya, ketika ada dua rombongan bertemu, cukup perwakilan satu orang dari rombongan pertama mengucapkan salam, dan rombongan yang disalami juga untuk menjawab ucapan salam, cukup perwakilan satu orang, ya, untuk menjawab ucapan salam. Nah, ini hadisnya. Yujzi'u 'anil jamaah, dianggap cukup, ya, dari satu rombongan. Idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jamaah an yarudda ahaduhum. Jadi nggak perlu tadi rame-rame, nggak perlu satukan suara, satukan irama, kan, nggak perlu, ya, apalagi baris yang rapi seperti dulu kita pas SD, ya, pas pramuka mungkin seperti itu juga, ya. Ada gurunya datang, ucapkan salam, kan, langsung serempak, assalamualaikum. Nah, nggak perlu seperti itu, nggak perlu seperti itu, kecuali untuk mendidik sesekali boleh. Tetapi kalau kita ingin mendidik yang lebih baik, sebetulnya terapkan sunnah ini. Kita sampaikan kepada anak-anak, ya, sejak dini. Kalau yang ngucapin salam itu banyakan, atau yang disalami itu banyak orang, cukup satu orang yang mewakili ucapan salam. Ini sunnah.
Ya, dan ini lebih baik kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang mungkin nanti dikasih jadwal. Hari ini si fulan yang mewakili jawab salam. Besoknya fulan, lusanya fulan. Seperti itu lebih baik daripada terbiasa bareng-bareng. Ya. Ini lebih mencocoki sunnah. Taib. Rawahu Ahmadu wal Baihaqi. Di situ disebutkan Ahmad dan Baihaqi enggak? Iya. Taib. Rawahu Ahmadu wal Baihaqi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi. Tetapi yang benar, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di sini. Jadi Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadis ini. Antum silakan koreksi di situ. Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadis ini. Namun hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Yang kalaupun kita cari, ada ulama lain yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Dawud. Jadi hadis ini riwayat Al-Baihaqi dan Abu Dawud. Sedangkan Imam Ahmad tidak meriwayatkannya. Allahu a'lam. Dan kesalahan seperti ini wajar, ya, karena ulama juga manusia. Ulama juga manusia. Makanya aneh kalau ada gara-gara satu kesalahan yang sifatnya khilafiyah, ijtihadiyah, langsung ulamanya diboikot. Ana nggak mau ngambil ilmu dari antum, Ustaz. Kenapa? Antum berfoto, antum pakai celana, apalagi antum bikin yayasan, apalagi, wah macam-macam, ya. Antum ngisi di masjid ormas Islam, antum ada jadwal Jumat di masjid ahli bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Ini kejahilan, ya. Karena kalau kita mau mencari kesalahan ulama dan guru kita, tidak ada yang lepas dari kesalahan. Sekelas Ibnu Hajar, sekelas Ibnu Taimiyah, sekelas An-Nawawi, sekelas Al-Baihaqi juga, dan ulama yang lainnya. Bahkan ketergelinciran mereka itu, kesalahannya tidak hanya dalam hal fikhiyah ijtihadiyah atau khilafiyah ijtihadiyah. Ada yang sampai jatuh ke dalam kesalahan akidah. Tetapi itu karena salah takwil, salah tafsir, salah memahami. Artinya kalau kita mau mencari kesalahan para ulama, nggak ada yang bersih, nggak ada yang terlepas dari kesalahan. Dan kalau kita punya prinsip, guru saya, ulama saya harus yang bersih dari kesalahan, maka antum nggak punya guru, ya, antum nggak punya guru. Barakallahu fikum. Coba lihat pendapat Imam Abu Hanifah. Berapa banyak pendapat beliau yang bertentangan dengan dalil sahih? Pendapat-pendapat Imam Malik. Berapa banyak pendapat beliau yang bertentangan dengan dalil sahih? Seperti itu. Makanya kita pegang prinsip para ulama yang dipegang juga oleh para ulama. Bahwasanya kebenaran ahaqqu ayyuttaba, lebih berhak untuk diikuti. Sampai para ulama kan mengatakan, kalau pendapatku bertentangan dengan dalil sahih, buang pendapatku, ambil dalil yang sahih. Kan seperti itu. Makanya berguru itu tujuannya kita mengikuti dalil. Adapun guru dan ulama yang kita hormati, yang kita muliakan, itu sebagai jembatan. Yang kalaupun ada kesalahan yang kecil atau yang sedikit, tetapi yang benarnya, yang baiknya lebih banyak, kita maklumi, kita maafkan. Ini adab, ya, kepada para ulama kita. Tentunya ulama yang dimaksud di sini ulama yang berada di atas manhaj tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Daud. Penjelasan tentang cukup, ya, ada perwakilan satu orang ketika mengucapkan salam dari satu rombongan ataupun dijawab salam oleh rombongan yang lain. Cukup ada perwakilan satu orang, itu sudah dianggap menunaikan syariat. Barakallahu fikum. Lanjut hadis setelahnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa anhu, dan darinya. Nah, ini kalau kita kembalikan ke hadis sebelumnya, hadis siapa? Ali, kan? Sehingga kita mengira ini dari Ali. Tetapi wa anhu di sini yang benar adalah wa an Abi Hurairah. Di situ disebutkan apa? Langsung Abu Hurairah. Oh, berarti sudah betul. Ini di kitab aslinya masih wa anhu. Maksudnya di sini wa anhu ini adalah dari Abu Hurairah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salami wa idza laqitumuhum fi tariqin fadarruhum ila adyaqihi. Kata Rasulullah alaihi wassalam, la tabda'u, jangan kalian memulai al-yahuda wan nasara, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, bis salami, dengan ucapan salam. Wa idza laqitumuhum, dan jika kalian bertemu dengan mereka, fi tariqin, di satu jalan, fadarruhum, maka desak mereka oleh kalian, ila adyaqihi, kepada jalan yang paling sempitnya. Akhrajahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Tapi teman-teman rahimakumullah, ini juga masih berbicara tentang adab salam, di mana disebutkan di sini hukum dalam Islam, tidak boleh kita kaum muslimin memulai ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Memulai ucapan salam saja, Assalamualaikum, untuk Yahudi dan Nasrani, untuk non-muslim, itu tidak boleh, hukumnya haram. Apalagi sampai mengatakan selamat hari raya untuk mereka. Ini lebih haram lagi. Di momen non hari raya saja tidak boleh kita mengucapkan salam. Salam itu kan artinya keselamatan. Tidak boleh, apalagi di hari raya mereka, di bulannya mereka, tidak boleh. Dan ini kaitannya akidah. Kalau ada orang mengatakan ini kan hanya sekadar muamalah, ini kan sebagai bentuk rahmatan lil alamin, dia nggak ngerti apa arti rahmatan lil alamin. Dia nggak ngerti apa syariat Islam, aturan-aturan Islam dalam bermuamalah. Hati-hati. Dan di hari-hari seperti ini, mendekati apa istilahnya, Nataru ya, Nataru akhir tahun, banyak orang-orang Muslim yang keblinger, mereka melemparkan syubhat kepada umat. Na'udzubillah. Dan kita harus bentengi kaum muslimin, ya, akidah mereka kita bentengi dengan kebenaran. Nah ini perhatikan, di hari biasa saja ya, di momen yang tidak ada hari raya pun tidak boleh mengucapkan salam, apalagi di hari raya kekufuran mereka, kesyirikan mereka lebih tidak boleh lagi. Ini jelas hadisnya, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan memulai ucapan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Karena kalau kita mengucapkan salam kepada mereka, berarti kita telah menyelisihi keputusan Allah dan Rasulnya, di mana Allah dan Rasulnya memutuskan bahwa orang-orang non-muslim itu celaka. Coba antum lihat Al-Quran, coba antum buka Al-Quranul Karim, lihat hadis-hadis Nabi. Ada nggak satu ayat atau satu hadis Nabi yang mengatakan selain muslim itu selamat? Justru yang ada, semua ayat dan hadis menjelaskan bahwa selain muslim itu akan celaka, binasa, hancur. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita baru lahir kemarin sore ya, belum ada usia kita 100 tahun di dunia, sudah mentang-mentang langsung ngomong selamat kepada non-muslim. Kan gak lucu ya. Barakallahu fikum. Ini lancang terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas hadisnya, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian memulai ucapan salam kepada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Wa idza laqitumuhum fi tariqin fadtarruhum ila adyaqih. Dan kalau bertemu dengan non-muslim di jalanan, maka desak mereka ke jalan yang paling sempitnya. Artinya mereka ini harus kita hinakan karena kekufurannya ya, bukan karena orangnya. Kita benci kekufurannya, kita benci kesyirikannya, kita benci prinsip-prinsip kekufuran mereka, sehingga mereka itu tidak dimuliakan. Tentunya hadis ini penggalan kedua kita amalkan jika memang di daerah kaum muslimin dan lebih besar maslahat ketika kita mendesak mereka ke jalan yang lebih sempit atau jalan yang jelek. Seperti itu. Karena memang yang perlu dimuliakan adalah kaum muslimin. Yang perlu dimuliakan adalah kaum muslimin.
Nah, ini termasuk dari adab salam. Tidak boleh kita memulai ucapan salam kepada Yahudi ataupun Nasrani ataupun kafir-kafir lainnya ataupun musyrikin. Kenapa? Karena mereka adalah a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Sedangkan ucapan salam ini merupakan hak sesama muslim, ya, bukan hak sesama manusia, bukan. Hak sesama muslim. Dan orang kafir tidak punya hak di sini. Maka justru kata para ulama, wajib untuk kita memboikot mereka, menghajar, yakni memboikot mereka, dan kita benci kepada mereka karena Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla. Namun jika mereka mendahului ucapan salam kepada kita, di sini kita boleh menjawab, tetapi dengan jawaban yang terbatas, yaitu dengan ucapan wa'alaikum. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik Abu Hamzah disebutkan bahwasanya Rasulullah yaruddu 'alal yahud idza sallamu alaihi, Nabi menjawab ucapan orang-orang Yahudi ketika orang-orang Yahudi mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dan kata Rasulullah, qulu wa alaikum. Jawab salam mereka itu dengan kalimat wa alaikum. Wa alaikum. Hanya sebatas itu. Wa alaikum, tidak ada lebihnya. Wa alaikum. Dan juga atas kalian. Sehingga kalau mereka bermaksud mendoakan kebaikan, wa alaikum, maka semoga kebaikan yang sama juga diberikan kepada kalian. Tetapi kalau mereka bermaksud mendoakan keburukan, wa alaikum, maka semoga keburukan yang sama juga ditimpakan kepada mereka. Karena terkadang orang-orang kafir itu memplesetkan kalimat yang harusnya assalamu alaikum, lamnya dihilangkan, mimnya diganti dengan mim bertasydid, assammu alaikum. Ya kalau kita dengarnya nggak fokus, kemudian yang ngomongnya cepat, mungkin dikiranya assalamu alaikum, padahal assammu alaikum. Assammu alaikum artinya racun, artinya kebinasaan. Semoga kehancuran menimpa kalian. Ini kan doa keburukan. Maka cukup kita doakan wa alaikum. Tergantung apa niat mereka, baik buruk, ya kita kembalikan kepada mereka lagi, wa alaikum. Ini bimbingannya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Al-Mumtahanah ayat ke-8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk antabarruhum, berbuat baik kepada mereka orang-orang kafir atau non-muslim, dan berbuat adil kepada mereka selama mereka, ini catatannya, selama mereka lam yuqatilukum fid din, tidak memerangi kalian dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari kampung-kampung tempat tinggal kalian. Artinya kafir-kafir yang tidak harbi, yang tidak ngajak perang, yang tidak mengganggu, yang tidak bikin masalah, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Jelas ayatnya, Al-Mumtahanah ayat 8. Maka salah kalau ada orang yang berpemikiran semua kafir sama, semua kafir itu harus diperangi dan dibantai. Tidak seperti itu kaidahnya. Ada aturan. Kita itu hanya membasmi orang-orang kafir yang mengganggu kita, yang memerangi kita, yang mengusir kita dari tempat tinggal kita. Itu disebut kafir harbi. Adapun selain kafir harbi seperti kafir musta'man, mu'ahad, dhimmi, ya, maka mereka kita berikan keamanan dan kedamaian. Kita hidup damai, ya, di dekat mereka, tentunya dengan tidak mengganggu peribadahan masing-masing, ya, seperti itu. Ini jelas ayatnya. Boleh kita berbuat baik, antabarruhum, dan berbuat adil. Berbuat adil kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita dalam agama dan tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita. Tetapi ini jangan disalahfahami. Oh, kalau gitu boleh dong ikut-ikutan hari raya mereka. Ini bablas namanya. Boleh dong mengucapkan selamat hari raya mereka.
Ini bablas namanya. Makanya Islam itu dibangun di atas sikap mutawassitan, tawassut, pertengahan. Ayat ini saja misalkan, Al-Mumtahanah ayat 8. Kalau kita berlebih-lebihan, jatuhnya kita menjadi teroris, ya kan? Semua kafir diteror, semua kafir dibantai. Tetapi kalau kita meremehkan ayat ini juga, bablas juga salah. Akhirnya tadi boleh mengucapkan selamat hari raya kafir, bahkan ikut perayaan mereka, bahkan menggunakan atribut ya hari raya kekufuran mereka, naudzubillah. Sedangkan muslim yang sebenarnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kita memberikan keamanan dan kedamaian kepada kafir yang tidak memerangi kita, namun kita tidak ikut-ikutan dalam masalah hari raya mereka, ibadah mereka ataupun akidah mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Kalau misalkan ada orang-orang kafir ngajak kita gotong royong, bersih-bersih selokan, jalanan, ayo kita saling bantu. Ada orang-orang kafir ngajak kita untuk menangani korban bencana alam, ayo, nggak apa-apa. Tetapi tidak ada campur baur akidah dan ibadah di situ. Kalau sudah mepet-mepet masalah ibadah, kalau sudah mencampur baurkan masalah akidah dan agama, lakum dinukum waliyadin. Maaf, tidak bisa. Ini harus masing-masing. Termasuk ini hari raya ya dan perayaan orang-orang kafir. Maaf, kita kaum muslimin sudah punya hari raya. Kita sudah punya hari raya Idul Fitri di 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah, termasuk hari-hari tasyriknya, dan hari raya Jumat. 3 hari raya ini, 3 hari ini disebut Id oleh Rasulullah. Id, orang-orang berkumpul di situ, ya, orang-orang merayakan harinya. Dan kita tidak punya hari raya keempat, kelima, apalagi sampai ke 100. Ya, cukup hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan hari Jumat. Barakallahu fiikum. Dan jangan terkena syubhat juga. Dulu kan ketika kalian lebaran, kami mengucapkan selamat. Iya, harusnya sekarang kalian juga mengucapkan selamat. Bahkan kami memberikan parcel gitu ya. Nggak cuma ucapan selamat. Kita jawab saja, maaf kami nggak minta. Ya kan? Kalau dikasih hadiah, kita terima. Ya. Dan ketika lebaran kita nggak minta-minta. Kita nggak minta ucapin selamat dong. Kita nggak minta kasih hadiah dong. Ya. Parselnya mana dong? Nggak boleh muslim seperti itu. Ya. Tapi kalau mereka memberi kepada kita, ya boleh terima selama itu halal zatnya. Makanya ketika nanti mereka mengungkit-ngungkit, ya kan jelas orang yang mengungkit-ngungkit pahalanya hilang. Ya. Jelas itu. Siapapun dia, ya memberi apapun dia, kalau dia mengungkit-ngungkit, ya dulu kan saya kasih kamu handphone, dulu kan saya kasih kamu baju, jaket, dulu kan saya kasih kamu makan begini begitu, diungkit-ungkit, batal pahalanya sudah hilang. Ketika itu juga sudah sia-sia, ya sia-sia, na'udzubillah. Maka kita jawab, ya dulu kami tidak meminta, gitu. Dulu kami tidak meminta, sehingga kami tidak bisa sekarang untuk membalas ucapan selamat. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fiikum. Kenapa kita sampai harus merendahkan dan menghinakan kekufuran dan orang-orang kafir? Karena mereka sudah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi tadi mengatakan, kalau bertemu dengan mereka, orang-orang non-muslim, di jalanan, desak mereka ke jalan yang paling sempitnya. Artinya, jangan dimuliakan. Bedakan kita memuliakan orang dengan menghinakannya. Misalkan di jalanan nih, berpapasan. Jelas-jelas mereka itu kafir. Kalau kita memuliakan, kita ngalah kan? Kita melipir ke kiri gitu, melipir ke samping. Itu memuliakan namanya. Nah, untuk menghinakan mereka, mendesak mereka, kita diam saja di tempat yang paling bagus, di jalan yang paling bagus. Biar mereka yang minggir. Jika ternyata sudah terlihat atribut kekufuran tentunya. Barakallahu fiikum. Kenapa? Karena mereka sudah dihinakan oleh Allah. Dan kita kaum muslimin tidak boleh tidak boleh memuliakan orang-orang yang sudah dihinakan oleh Allah. Antum lihat di surah Al-Hajj ayat ke-18, Al-Hajj ke-18,
wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang memuliakannya. Maka ini alasan kita. Kita tidak memuliakan kekufuran, kita tidak menghormati hari raya kekufuran, kita tidak menghormati perbuatan orang-orang kafir karena mereka telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip kita, Al-Hajj 18. Siapa yang Allah hinakan, maka tidak boleh dimuliakan. Taib. Kita ambil satu hadis lagi. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala wa anhu, dan darinya. Ini pun sama ya. Masih dari Abu Hurairah, bukan dari Ali. Ini hadis dari Abu Hurairah juga. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi waliyaqul lahu akhuhu yarhamukallahu, fa idza qala lahu yarhamukallahu falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum." Akhrajahu al-Bukhari. Wa anhu ay an Abi Hurairah qala Rasulullah la, oh ini nanti hadis selanjutnya beda pembahasan. La yashrabanna ahadukum qa'iman, ini adab tentang minum. Kita bahas dulu hadis yang ke 1447. Ini adab tentang bersin. Adab tentang bersin. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza, apabila antosa, bersin, ahadukum, salah seorang dari kalian." Ingat dibaca antosa, bukan altisa. Kalau altisa kehausan, kalau antosa bersin. Sudah pernah kita bahas ya. Beda harokat saja, fathah sama kasrah, beda artinya. Apabila ada seseorang dari kalian bersin, faliyakul, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia bertahmid, memuji Allah. Waliyakul lahu akhuhu, dan hendaknya saudaranya berucap kepada dia yarhamukallah, mengucapkan doa yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini namanya kalimat tashmid yang sudah kita lewati di hadis pertama. Fashammithu, tashmid ya, ini tashmid namanya. Fa idza qala lahu yarhamukallah, dan jika saudaramu yang mendengar engkau bersin, dia mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, faliyaqul, maka orang yang bersin tadi hendaknya mengucapkan lagi kalimat yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu, semoga Allah memberimu bimbingan petunjuk, wa yuslihu balakum, wa yuslihu, dan semoga Allah memperbaiki balakum, keadaan kalian. Artinya kalau kita di posisi sakit, semoga diberi kesembuhan. Kalau kita di posisi salah, semoga dibenarkan. Kalau kita di posisi buruk, semoga diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Taib teman-teman, MBI Chapter Bandung, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ini juga hadis sebagai penjelas untuk hak-hak sesama muslim. Kalau tadi kan beberapa hadis menjelaskan hak mengucapkan salam. Nah sekarang ini menjelaskan, hadis ini menjelaskan hak sesama muslim tentang bersin. Tentang bersin. Karena kata Rasulullah di hadis yang pertama kita baca, kalau ada saudaramu yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka tashmitlah dia, ucapkan rahmat Allah untuk dia, yarhamukallah. Nah ini lebih detail lagi, sampai pada kalimat apa yang harus diucapkan oleh orang yang dia didoakan yarhamukallah. Ini urutannya seperti ini. Hak sesama muslim ketika ada saudara yang bersin. Yang bersin hendaknya mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang mendengar dia bersin dan sudah bertahmid, doakan tashmid yarhamukallah, ditarhim, semoga Allah merahmatimu. Yarhamukallah ini untuk laki-laki. Kalau kita mendoakan perempuan, yarhamukillah. Kalau banyakan yarhamukumullah, ya, dan seterusnya. Nah, orang yang bersin ketika sudah didoakan tashmid seperti ini, dia balas doa lagi.
Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini dibaca oleh orang yang bersin tadi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk, bimbingan, dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Indah sekali jamaah. Di momen bersin pun tetap saling mendoakan kebaikan. Ini pelajarannya kita ambil di sini. Di momen bersin saja harus saling mendoakan kebaikan. Apalagi di momen yang lebih dari itu, momen yang tenang, momen yang berbahagia, ya, momen yang damai. Perbanyak doa kebaikan. Barakallahu fiik, hayyakallah, ahsanallah ilaik. Ya, seperti itu. Perbanyak doa kebaikan untuk saudara-saudara kita. Ini sunnah yang dihidupkan, ya, budayanya oleh Rasulullah dan para sahabat, saling mendoakan kebaikan. Makanya kalau antum ketemu sama teman-teman dari kalangan orang Arab di Timur Tengah sana, jangankan yang sudah ngaji, yang ahlus sunnah gitu ya, yang masih awam pun mereka sudah terbiasa saling mendoakan kebaikan. Kenapa bisa seperti itu? Ini pembiasaan dari nenek moyang mereka di Saudi, di Yaman. Mereka sudah mewarisi kebiasaan Rasulullah dan para sahabat saling mendoakan kebaikan. Sampai orang awam pun seperti itu. Barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Ini terucap tidak hanya dari orang yang sudah ngaji, ya, dari orang awamnya pun seperti itu. Apalagi yang sudah ngaji, apalagi para ulama. Makanya para ulama memulai kitab-kitab mereka pasti dengan doa. Contoh misalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang banyak dituduh oleh orang-orang yang jahil dengan tuduhan-tuduhan keji, ya. Dituduh bengis lah, dituduh pembunuh lah, dituduh apalagi macam-macam hal. Padahal realitanya, waqi', kenyataannya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah adalah syekh yang luar biasa berakhlak mulia. Coba antum buka hasil-hasil karya ilmiah beliau, itu hampir semua rata-rata diawali dengan doa. Thalathatul usul atau al-usul ats-tsalatsah, Qawaid Arba', Kitabut Tauhid, kitab-kitab yang lainnya antum buka, pasti diawali dengan doa. I'lam rahimakallah, kan gitu. Ketahuilah wahai engkau yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya. Banyak disebutkan doa kebaikan dalam karya beliau. Dan tidak hanya beliau, hampir semua ulama. Ulama ahli tauhid, ahli sunnah wal jamaah pasti memperbanyak doa kebaikan dalam kitab-kitab mereka ataupun ceramah-ceramah mereka. Makanya aneh kalau kita dituduh sebagai teroris lah, orang yang kaku lah, ya, orang yang sadis lah. Kita ini sadisnya di mana sih? Sadisnya di mana? Ya. Na'udzubillah. Padahal kita banyak mendoakan kebaikan. Sampai bersin pun seperti ini. Ya, di momen bersin pun sampai didoakan kebaikan. Yang satu bersin, alhamdulillah, didoakan yarhamukallah, didoakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Taib. Ini tanggung ya, satu hadis tadi kagok sudah terbaca. Kita bereskan sampai hadis yang pendek setelah ini. Wa anhu, dan darinya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Nunnya nun taukid ditasydid. La yashrabanna, jangan sekali-kali minum, ahadukum, seseorang dari kalian, qa'iman, sambil berdiri. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini kata Rasulullah, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan seseorang dari kalian minum sambil berdiri. Artinya di sini ada larangan minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri saja tidak boleh, apalagi makan sambil berdiri. Apalagi makan sambil berdiri. Jadi kalau ada standing party gitu ya, di Walimatul Ors atau di gathering komunitas motor ya, standing party itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Walaupun hukum minum sambil berdiri tidak sampai haram, makruh saja, tidak sampai haram. Walaupun di sini Rasulullah melarang,
dan larangan itu menunjukkan keharaman, tetapi tidak sampai haram. Kenapa? Karena ada dijelaskan dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah pernah minum sambil berdiri. Disebutkan hadisnya oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Riwayat Imam Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah ketika itu beliau sudah melakukan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Kemudian beliau minum air Zam-Zam dan minumnya sambil berdiri. Wa huwa qa'im. Nabi meminum air Zam-Zam sambil berdiri. Dan ini hadis bukanlah hadis-hadis yang berbenturan. Ketika kita mendapatkan hadis yang seakan-akan berbenturan, perhatikan dulu riwayatnya seperti apa. Misalkan hadis yang pertama dengan yang kedua maknanya berbenturan, seakan-akan berbenturan. Kita perhatikan riwayat hadisnya seperti apa. Yang pertama hadisnya sahih, yang kedua dhaif. Ini jelas, berarti yang dhaif ditinggalkan. Yang sahih kita pegang dan kita amalkan. Tetapi kalau ada dua hadis yang berbenturan, seakan-akan berbenturan, dua-duanya sahih. Dan hadis ini hadis Abu Hurairah tentang larangan minum sambil berdiri, hadisnya sahih. Riwayat Muslim. Hadis tentang Rasulullah minum air Zam-Zam sambil berdiri juga sahih. Hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim juga. Nah, bagaimana solusinya? Dijama'. Dijama' itu dikompromikan, disatukan. Bagaimana hasil komprominya? Hasil penyatuannya? Maka kesimpulannya minum sambil berdiri itu tidak haram. Tetapi larangan di sini hanya untuk makruh. Yang kalaupun seseorang itu minumnya sambil berdiri, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Tetapi afdalnya hendaknya dia minum sambil duduk, agar dia terhindar dari sesuatu yang makruh, ya. Afdalnya minum itu sambil duduk. Apalagi dari sisi kesehatan memang lebih sehat minum sambil duduk. Kecuali di momen-momen yang memang tidak bisa duduk gitu ya. Di momen-momen yang tidak memungkinkan duduk, yaitu silahkan. Tapi kalau kita masih bisa duduk untuk minum, maka minumlah sambil duduk. Jelas teman-teman ya? Barakallahu fiikum. Jadi ketika kita melihat teman kita yang minumnya berdiri, boleh diingatkan sambil duduk, tetapi jangan sampai divonis. Ente ahli neraka, kenapa? Minum sambil berdiri. Nah, itu kan berlebihan. Tapi diingatkan boleh-boleh saja. Akhi, afdolnya kan sambil duduk, gitu aja. Terserah dia mau duduk atau berdiri, ya, itu terserah dia. Barakallahu fiikum. Terkadang kita ini, sebagian kita karena merasa baru tahu ilmu gitu ya, semangat sedang menggebu-gebu ya, tetapi akhlaknya belum sempurna, akhlaknya masih belum belajar. Kita terkadang gampang memvonis dan menyalahkan. Padahal ranahnya mungkin ranah khilafiyah ijtihadiyah. Seperti tadi Anda sebutkan, sehingga bermunculan murid-murid yang suka mentahdir gurunya. Ini karena mereka tidak berakhlak gitu, dan ilmunya belum sempurna. Karena seseorang kalau ilmunya sudah sempurna, ilmunya betul-betul terus jadi didalami, diluaskan sempurna ilmunya dan akhlaknya mulia, dia akan menjadi orang yang paling toleransi terhadap para ulama dan penuntut ilmu. Betul-betul lapang dada ketika menghadapi perbedaan. Ana tutup dengan sebuah kisah ya. Dulu di Riyadh, ketika Ana masih di sana, di Riyadh itu kan Ana ngimamin masjid sebagai imam kedua. Ada imam pertamanya orang Saudi asli. Karena rata-rata biasanya kalau imam pertama harus orang Saudi. Ketika itu Ana sudah lebih dulu di masjid. Setelah adzan mengerjakan salat sunat, Ana memegang pendapat mazhab Syafi'i dalam duduk tahiyat di 2 rakaat. Dalam salat yang 2 rakaat. Ana duduk tawarruk. Ya. Walaupun banyak teman-teman memegang pendapat mazhab Hanabilah misalkan, duduknya iftirash ya. Ini masalah ranah khilafiyah ijtihadiyah. Ana pribadi
Dulu ana ikut pendapat iftirash, tapi setelah ana pelajari lagi hadis-hadisnya, ya, perselisihan ulama tentang masalah itu, ana lebih condong kepada pendapat kalau 2 rakaat maka duduknya tawarruk. Ini pendapat Imam Syafi'i dan yang sejalan dengan beliau. Dan ana merubah pendapat ini ketika di Saudi bahkan, di mana mayoritas orang Saudi duduknya iftirash. Tapi ana mengambil pendapat hasil dari penelitian ana, hasil dari terus ya memperdalam ilmu yang ana bahas. Ketika itu ana sholat sunat, pas tahiyat, ternyata pas ana salam di belakang sudah ada imam masjid pertama. Ketika itu sudah diganti oleh Syekh Adil Ar-Rajihi. Syekh Adil Ar-Rajihi, hafidhahullah ta'ala. Kemudian setelah ana selesai sholat, beliau pun selesai sholat. Beliau beberapa detik atau beberapa detik sebelum iqamah, beliau maju ke saf depan, tepat berdiri di depan ana atau di samping ana, di samping ana. Kemudian beliau bertanya, ya Syekh, bahasanya Masya Allah betul-betul sopan, lemah lembut gitu ya. Padahal beliau lebih tua, lebih berilmu ya. Ya Syekh, tadi ana lihat antum sholat tahiyatnya tawarruk. Tujuan beliau tabayun, bertanya dan mengingatkan, ya, mengkritisi bahwa yang lebih benar pendapatnya adalah iftirash. Belum panjang lebar beliau bicara, tetapi ana sudah menangkap maksud beliau apa. Ana langsung menjawab dengan jawaban yang ringkas. Ana di sini lebih condong kepada pendapat mazhab Syafi'i. Beliau langsung, Masya Allah, barakallahu fiik, mendoakan kebaikan. Enggak kemudian saling debat. Beliau tersenyum dan mendoakan kebaikan, mengangguk, Masya Allah, barakallah, barakallahu fiik. Sudah, enggak panjang lebar. Itulah ulama. Itulah ulama. Ya, ketika terjadi perselisihan pendapat, selama ranahnya ijtihadiyah, ada dalil yang dipegang, ada ulamanya, tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi menjadi bahan untuk saling menjatuhkan, untuk saling memboikot. Ini bukan adab penuntut ilmu. Ya. Dan tadi semakin ilmu seseorang itu mendalam, semakin akhlak seseorang itu mulia, dia akan sangat mudah menerima perbedaan pendapat dalam ranah khilafiyah ijtihadiyah. Masya Allah. Dan orang berilmu, kita kasih isyarat pun sudah faham. Makanya ada istilah al-alim atau al-faqih yufham bil isyarah. Orang yang berilmu, orang yang faqih itu dia bisa difahamkan dengan isyarat. Yufham bil isyarah, dia akan faham dengan ada isyarat. Tapi orang yang jahil, orang yang bodoh, kita menjelaskan dari A sampai Z, muter-muter berkali-kali, tetap aja dia kekeh dengan kebodohannya, kan gitu. Heras beheng, nah itu cek orang Sunda mah, heras beheng. Makanya ini teman-teman, terus pelajari ilmu agama, terus perluas, perdalam ya. Apalagi antum Masya Allah di sini banyak guru. Di MBI ini banyak guru ya. Tidak hanya bertemu dengan ana. Ada Ustadz Abdullah Maretan hafidahullah, ada Ustadz Chandra hafidahullah, ada Ustadz Saiful Rahmat hafidahullah, ada Ustadz Haris Sadikin hafidahullah, hafidahumullah wa iyyakum. Minimal berarti kan ada berapa Ustadz? 5 Ustadz di sini. Belum ketika antum ikut kajian di tempat-tempat lain. Lebih banyak lagi ustadznya, gurunya. Masya Allah. Ya, perluas ilmu, perdalam ilmu, dan jangan lupa perbaiki akhlak. Lebih perbaiki akhlak. Berakhlak mulia lah. Karena dengan 2 modal ini antum akan bisa hidup dengan tenang. Coba misalkan tadi, kalau syekh ini ilmunya kurang atau akhlaknya kurang, ana pun mungkin terpancing, debat, bisa jadi kan ribut di masjid. Dan nanti dampaknya bisa mengerikan. Ini 2 imam masjid kok ribut di masjid ya. Sama seperti ini kok 2 ustadz ribut ya, kan gitu. Jamaah kan gak enak lihatnya. Sesama ustadz kok ribut, sesama dai kok ribut, kan gak enak ya jamaah yang melihat. Apalagi kalau tercium oleh orang awam ya, yang belum ngaji atau yang baru mau ngaji. Bisa jadi mereka
mundur lagi. Mendingan dengan komunitas ahli hisab lah. Tukang rokok maksudnya. Di sana mah nggak ribut gitu kan. Wah, daripada di sana ustaz-ustaznya ribut. Naudzubillah. Ingat kata Rasulullah, basyira wa la tunaffira. Sampaikan kabar gembira, bukan membuat orang lari. Yassira wa la tu'assira. Berikan kemudahan, bukan kesulitan. Ini pesan-pesan mutiara yang berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai subhanallah, ana pernah merasa tercambuk ketika ada para ulama kita, para masyayikh datang dari Saudi dan Yaman, hafidhahumullah ta'ala. Mereka sampai mengkritisi sebagian da'i di Indonesia ini. Kalian ini menyerukan persatuan kepada umat. Kalian mengajakkan umat bersatu, mengajak umat bersatu, tetapi kalian saling menjatuhkan satu sama lain, saling ribut, saling berselisih. Gimana? Dan tentunya kita harus pertama kalinya malu di hadapan Allah Azza wa Jalla, malu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita teriak-teriak bersatu, ya rukun. Kitanya nggak rukun, kitanya nggak bersatu, kan malu jamaah. Nah, semoga kita dimudahkan untuk bersatu di atas kebenaran, tentunya dengan saling memperbaiki keadaan. Barakallahu fikum. Ini teman-teman yang bisa kita bahas, insyaallah sampai hadis ke-10 ya. Taib. Ke-11. Taib, ke-11. Berarti lebih banyak ya konten yang harus antum hafalkan. Taib. Paksakan. Walaupun enggak ana tagih ya, minimal antum setor ke istri yang punya istri ya. Setor ke istrinya ya. Atau setor ke anak-anaknya yang sudah mulai ngerti, atau sesama antum ya. Saling setor hafalan hadis ya. Walaupun terbata-bata enggak masalah, dimulai. Barakallahu fikum. Tapi sampai di sini ada pertanyaan? Mana dulu, kanan dulu? Ahsan, fadhal. Iya. Mengenai ketika kita menerima telepon, kadang kan kalau punya kami itu kadang kalau telepon itu random, teleponnya tidak jelas, selama ini kan kita bisa salah. Nah, kadang-kadang yang telepon itu yang mungkin kadang ada yang juga, nah itu bagaimana asalnya itu, karena ketika kita asal mulai itu kita dia selamat siang, jangan Masya Allah. Lebih parah haleluya. Swastiastu. Masya Allah. Karena katanya kondisi tidak tahu suka Taib. Ya, barakallahu fikum. Jadi begini, tentang menjawab salam dari kontak handphone, apalagi random ya, gak tahu ini nomor siapa, apa agamanya. Kita kembali kepada hukum asal. Silahkan ucapkan salam. Kenal nggak kenal ini nomor siapa atau nggak tahu ya, masuk telepon kita angkat, kita pertama kali ucapkan salam. Itu lebih baik. Assalamualaikum ya, dengan siapa, ada apa. Kalaupun ternyata dia bukan muslim, dia non muslim, insya Allah ini dimaafkan karena ketidaktahuan kita. Namun untuk menjaga adab tetap kita memulai dengan ucapan salam. Atau kalau ingin lebih berhati-hati, ketika ada nomor yang asing ya masuk, kita angkat teleponnya, antum terlebih dahulu menunggu dia yang berbicara. Jadi antum halo aja dulu, halo. Ketika dia sudah bilang selamat siang, atau misalkan ada tanda-tanda ya non muslim gitu ya, nggak perlu kita salami. Tapi kalau dia tidak terdengar, tidak terlihat ada tanda-tanda non muslim, tetap kita salami. Jadi kembali ke hukum asal tidak masalah, kembali ke hukum asal ya. Kita ucapkan salam. Adapun kalau memang dia non muslim, maka Allah pasti mengampuni kita karena ketidaktahuan. Karena dihukuminya kan mayoritas. Kita sebagai muslim pasti mayoritas yang ada di kontak kita pun muslimin. Itu hukum asalnya. Sama seperti kita di Bandung ini misalkan. Bandung ini kan mayoritas muslim. Kita pergi ke sana ke sini, dihukumi ini mayoritas muslim, daerah muslim, kita ucapkan salam. Padahal mungkin ternyata tukang parkirnya non muslim. Ternyata petugas SPBU-nya non muslim. Gak jadi masalah.
selama kita tidak tahu. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita sudah tahu dia kafir, kita tetap memulai ucapan salam, itu yang jadi dosa. Seperti itu, ya. Kalau tidak tahu tidak menjadi masalah. Dan untuk tadi masalah mengangkat telepon, kembalikan ke hukum asal. Antum sebagai muslim pasti kontaknya mayoritas muslim, antum hidup di daerah muslim pasti mayoritas juga muslim, tetap ucapkan salam. Barakallahu fiikum. Nah, fadhal, jazakumullah khairan. Terkait ini minum sambil berdiri ya. Iya. Kan ada larangan minum sambil berdiri, Nah. tapi ada pula hadisnya mengatakan boleh sambil berdiri. Kadang yang sambil berdiri itu jadi malah kita jadi bermudah-mudah gitu. Jadi malah ya, ada hadis yang memperbolehkan kita minum sambil berdiri gitu. Nah itu ahsannya gimana ya? Nah, hati-hati kata para ulama. Ketika kita bermudah-mudahan mengambil pendapat yang lemah atau pendapat yang ya bisa dibilang asing gitu ya. Itu salah satu karakter atau bibit-bibit karakter ahli bid'ah. Hati-hati. Ya. Jadi jangan dibiasakan kita meremehkan suatu pendapat. Ada pendapat ini. Padahal afdolnya tidak seperti itu. Lebih parah lagi, akan ada pendapat ini padahal yang rajih, yang kuat tidak seperti itu. Kata para ulama, ketika seseorang hanya mengambil pendapat-pendapat yang lemah, pendapat-pendapat yang marjuh, itu bibit-bibit ahli bid'ah dan ahli ahwa, hawa nafsu yang diikuti. Nah, masalah minum ini kalau kita perbandingkan lagi hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, ketika Nabi melarang seseorang minum sambil berdiri, ini hadisnya ucapan qauli, ucapan Rasulullah. Nabi mengucapkan jangan minum sambil berdiri, ucapan kan. Sedangkan hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim tentang persaksian para sahabat, Rasulullah berdiri sambil minum air Zam-Zam atau minum air Zam-Zam sambil berdiri, kebalik ya. Beliau minum air Zam-Zam sambil berdiri. Ini kan hadis fi'al, perbuatan Rasulullah. Kalau kita mau ambil mana yang lebih kuat adalah hadis ucapan. Kalau kita urut ya, paling atas itu kan hadis qauli, ucapan. Di mana ucapan Rasulullah tidak ada yang salah, semua berdasarkan wahyu. Antum lihat lagi An-Najm, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini jaminan semua ucapan Rasulullah hadis qauli itu wahyu. Maka itu lebih kuat. Baru di bawahnya ada hadis fi'li, hadis perbuatan. Dan perbuatan ini kan biasanya tergantung situasi kondisi. Apalagi Rasulullah pernah mengatakan, saya juga manusia, saya bisa lupa seperti kalian lupa. Dan jika saya lupa maka ingatkan. Nah, dalam perbuatan ini ada celah untuk terjadi sesuatu yang lupa. Dalam perbuatan bisa terjadi kelupaan gitu. Makanya hadis fi'li ini di bawah hadis qauli. Di bawahnya lagi nanti ada hadis takriri, hadis persetujuan Rasulullah. Ini di bawahnya lagi yang ketiga, hadis takriri. Ketika Rasulullah tidak memerintahkan, tidak melarang, tetapi ada para sahabat yang melakukan sesuatu, Nabi membiarkan dan menyetujui. Ini di bawahnya lagi. Nah, kalau kita lihat tadi hadis larangan minum sambil berdiri, ini hadis qauli, ucapan. Artinya lebih kuat daripada hadis yang Rasulullah berdiri ketika minum air Zam-Zam, hadis fi'li. Ya kan? Maka seharusnya kita lebih mendahulukan hadis qauli. Makanya jelas kata para ulama, termasuk guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah, mereka para ulama menyebutkan al-afdal, itu kalimat mereka, al-afdal, yang paling utama, yang terbaik adalah sambil duduk. Makanya tadi kita sebutkan, jika tidak ada kebutuhan, jika tidak terdesak situasi kondisi, usahakan minum sambil duduk. Barakallahu fiikum. Dan sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita yang meremehkan hal ini harus kita nasihati. Tapi kan ada pendapat, iya ada pendapat, cuman kan lebih baiknya kita mengejar yang lebih afdal, kan gitu. Misalkan kita dikasih pilihannya gratis dua-duanya, mau motor Beat Karbu atau mau Royal Enfield, silakan antum pilih salah satu. Dua-duanya gratis, antum pilih yang mana?
Antum pilih yang mana? Hah? Royal Enfield atau Beat Karbu? Kan nggak mungkin ngambil Beat Karbu dengan alasan kan Beat Karbu, nggak mungkin gitu. Nah jangan sampai seperti itu, karena ada pendapat boleh sambil berdiri, seakan-akan antum dikasih pilihan Royal Enfield dan Beat Karbu, antum bilang kan Beat Karbu, kan antum diketawain sama teman-teman ya. Nah, seperti itulah. Ketika ada pilihan yang lebih afdol, ambil yang lebih afdol itu. Dan jangan sampai nanti kita jatuh ke dalam sifat tadi bibit-bibit ahli bid'ah. Mereka hanya mencari-cari yang pendapat-pendapat yang sesuai hawa nafsu, dan kebanyakan yang marjuh ya, pendapat-pendapat yang asing atau yang lemah. Barakallahu fiikum. Jadi usahakan dan biasakan mengambil pendapat yang lebih afdal. Barakallahu fiikum. Ya, fadhal. Terakhir. Saat ini izin ini mereka saat ini ada titipan pertanyaan dari orang rumah. Oh, masya Allah. Orang rumahnya siapa ini? Ya, fadhal. Labas. Sajil. Jadi istri itu mengganjal katanya Ustaz, ini pengen ditanyakan. Istri antum? Iya. Oh, istri antum. Mengajar di sekolah tahfiz, Nah. mengajarkan Al-Qur'an. Nah, apa hukumnya apabila mengharapkan gaji dari itu apakah boleh atau tidak boleh gitu? Padahal ya gaji mah nggak di mana gitu. Tapi di satu sisi dia tuh mengharapkan pahala, tapi kalau misal setan itu suka iya maksud gajinya yang sakit jadi gimana Ustaz mau nasihat atau Masya Allah. Mengajar di mana? Tingkat apa? di SD. Oh, tingkat SD. Taib. Ya, bagaimana menghadapi masalah niat ya dalam mengajar, tadris, ta'lim, pengajaran, pendidikan, dan sebetulnya niatnya nyari pahala, ikhlas, tetapi terkadang setan mengganggu kita dengan gaji yang katakan tidak seberapa. Barakallahu fikum. Mendidik dan mengajarkan ilmu kepada manusia, apalagi itu ilmu agama, ya ilmu kebaikan, itu pahalanya luar biasa. Dan ini bisa menjadi aset yang berharga yang pahalanya tidak putus. Kata Rasulullah, kalau seorang manusia meninggal dunia, terputus pahala amalannya kecuali dari 3 hal. Sedekah jariyah, yakni harta yang diwakafkan, ilmu yang yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang banyak, dan anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ini salah satunya. Aset berharga bagi kita setelah kita mati, tetapi pahala terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat yang kita berikan. Dan tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada ilmu agama. Maka hendaknya kita menjaga niat ikhlas. Menjaga niat ikhlas. Kalau posisinya seseorang itu dia mengajar atau belajar, niatnya memang mengejar dunia, ini tercela dan ini salah. Sampai kata Ibnu Atta rahimahullah, siapa yang dia ini belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, tetapi niatnya mendapatkan dunia, diumpamakan kaman rafa'al adhirata bimil'aqatin minal yaqut, seperti orang yang mengambil kotoran najis dengan sendok yang terbuat dari intan permata. Ma asyrafal wasilah wa ma akhassal mutawassal ilaih. Betapa berharga dan mahalnya, indahnya perantara atau alat yang digunakan, tetapi sungguh buruk dan hinanya apa yang diambil oleh benda tersebut. Bayangkan sampai seperti itu perumpamaannya. Dia bergelut di bidang dakwah atau mengajarkan ilmu, termasuk juga yang belajar ilmu agama, yang harusnya dia niatkan ikhlas karena Allah, mengharap wajah Allah, dia niatkan untuk mendapatkan dunia yang tidak seberapa. Seakan-akan dia sedang mengangkat atau mengambil kotoran, ya, baik itu tahi manusia ataupun tahi hewan, ya tahi binatang, dia ambil tahi itu, kotoran itu dengan sendok yang terbuat dari intan permata. Kira-kira rugi nggak? Rugi, ya. Harusnya dia gunakan intan permata berupa sendok ini untuk apa? Untuk mengambil yang lebih berharga dari intan. Apa? Mengambil emas, kan gitu. Mengambil perak, ya, dan seterusnya. Jangan dikotori, ya.
kegiatan kita yang luar biasa positif dan berpahala ini di bidang dakwah, di bidang pendidikan, baik itu mengajar atau belajar, jangan dikotori dengan niatan-niatan yang salah. Ini yang pertama. Kalau ngejar dunia jelas salah niat dan itu tercela. Yang kedua, kalau dia bisa menjaga niat ikhlas, kemudian dia ini menerima gaji atau mukafaah atau tanda terima kasih gitu ya dari sekolah yang dia mengajar di situ. Selama dia bisa menjaga niat ikhlas, ya, menjaga niat dalam hatinya ikhlas karena Allah, dia terima, maka tidak masalah. Dia terima gaji, dia terima mukafaah, tidak jadi masalah. Yang penting tadi tidak ada ucapan dan pikiran nahangan sakit, gitu. Geningan sakit. Itu jangan sampai terucap. Kalau hanya terfikir nggak masalah, tetapi kalau sudah terucap, apalagi tertulis ya di status WhatsApp gitu ya, di medsos ya, atau di surat kaleng misalkan ya, itu yang jadi masalah. Kalau hanya terfikir, itu waswas syaitan, kita lawan, kita bantah setan itu ya, kita usir setan itu dengan kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Luruskan lagi niat, saya kan mencari pahala ya, bukan mencari gaji dan dunia, seperti itu. Karena memang kalau ingin mencari dunia, ya mendingan kita bisnis, dagang, itu jelas ya, seperti itu. Tapi kalau hanya memanfaatkan dunia dakwah, apalagi belajar mengajar, itu bisa tercela. Makanya niatkan ikhlas karena Allah. Kalaupun datang hadiah, pemberian, maka syukuri dan terima apa adanya, tanpa harus kita tadi yang mengatakan kenapa cuma segini, kok segini, wah ini nggak sebanding dengan ilmu yang saya sampaikan ya. Satu hadis itu misalkan berapa, 100.000, saya sampaikan 20 hadis gitu ya. Konsultan saja ngomong sama konsultan ahli 10 menit berapa? 10 menit misalkan 500.000. Ini saya ngomong 2 jam 3 jam kok cuman itu harus dilawan. Itu perangkap setan. Barakallahu fiikum. Kecuali memang ini yang ketiga kasusnya, tidak diniatkan ikhlas karena Allah, memang niatnya kerja gitu, saya ngajar tarifnya sekian, ya silakan, boleh-boleh saja, tetapi jangan bawa-bawa nama Allah, jangan bawa-bawa niat ikhlas karena Allah, jangan bawa-bawa apapun yang berkaitan dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Silahkan kalau mau ngajar tanpa bawa-bawa niat ikhlas tadi, tarifnya segini, saya ngajar per jamnya segini. Selama tidak bawa-bawa niat ikhlas, ya tidak jadi masalah. Cuman yang seharusnya dia dapat surga, yang seharusnya dia dapat pahala melimpah, terbatas hanya tarif yang dia tetapkan rate-nya tadi. Na'udzubillah. Maka nasihat kami, mendingan kita lebih baiknya kembali kepada niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Dunia itu apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita syukuri dan kita terima. Apalagi hadiah dari kebaikan orang ketika kita bisa memberikan ilmu kepada mereka. Sekecil apapun hadiah dari mereka, itu tidak ada apa-apanya jika kita bandingkan dengan pahala yang Allah janjikan kepada kita ketika kita bisa menyebarkan ilmu dan menjadi jembatan manusia mendapatkan ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai dirusak ya, pahala yang begitu besar dan melimpah dari Allah dirusak dengan pikiran dan keinginan hati mendapatkan dunia yang tidak seberapa. Na'udzubillah. Ingat kata Rasulullah kepada Ali, li an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat perantaraanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah ini harta termewah ketika itu. Kalau sekarang ya mungkin Ferrari merah, ya Lamborghini merah, itu nggak ada apa-apanya dengan kita bisa menjadi perantara, media, jembatan, wasilah orang lain dapat hidayah lewat kita. Maka jangan sampai unta merah itu kita tukar dengan amplop yang cuman isinya nggak seberapa. Ya, sebulan cuman 2 juta, sebulan cuman 1 juta, sebulan cuman 500.000.
jangan sampai kita tukar ya unta merah tadi dengan dunia yang tidak seberapa. Jaga niat ikhlas, dan kalau ada bisikan-bisikan setan seperti tadi, hendaknya kita lawan, kita bantah dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun kita baca amantu billah, aku beriman kepada Allah, atau juga bisa baca surah Al-Ikhlas, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Termasuk bisa kita meniup 3 kali ke sebelah kiri atau bertafal ya, meludah ringan ke sebelah kiri. Artinya setan itu harus diusir dan dihinakan. Dan jangan lupa berdoa, semoga Allah selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Allahumma amin. Ini teman-teman yang bisa disampaikan ya, semoga Allah selalu melindungi kita dan memberkahi kita dimanapun kita berada. Semoga Allah melancarkan urusan-urusan kebaikan kita dunia akhirat. Allahumma amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.